Murid-Mu Tuhan, kami ini anak-Mu, kami ini pengikut-Mu. Kami mengekor sama Tuhan. Tuhan kemana kami kemana. Hamba berdoa keluarga Saat Teduh Bersama masih bertumbuh Tuhan, makin hari makin dewasa dalam hadirat-Mu, dalam firman. Apalagi mereka yang konsisten mengikuti STB ini Tuhan Yesus, hamba berdoa Engkau berikan pertumbuhan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu seterusnya selalu di balik salib-Mu saat hamba membagikan firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting. Kalau kita mau menemukan kehendak Allah yang terbaik dalam hidup kita mesti libatkan Tuhan dalam setiap proses hidup ini. Jangan libatkan Tuhan kadang-kadang, seringkali, tapi selalu. Kalau libatkan Tuhan itu jangan di depan. Atau hanya nanti di belakang kalau semua udah rusak, udah hancur semua, kita minta tolong sama Tuhan. Tapi kalau libatkan Tuhan itu throughout the process, yaitu seluruh prosesnya. Libatkanlah Tuhan dalam perencanaan. Mulai dari pemikiran udah libatkan. Kita akan baca bersama-sama Yakobus pasal 4 ayat 13-17. Saya merasakan bahwa ini adalah pesan yang sangat penting untuk kita dapatkan. Ini sisa berapa bulan tahun ini, lalu tahun depan ada banyak sekali shifting atau banyak sekali pergeseran di dalam segala sektor masyarakat. Segala sesuatu seolah tidak menentu, tapi jangan takut. Kehendak Allah itu selalu baik bagi kita. Hanya di sini triknya. Kita mesti menemukannya. Dan Tuhan tidak suka main teka-teki. Tuhan itu gampang dicari kok. Gampang ditemukan. Tuhan sendiri berjanji kalau kamu mencari, kamu pasti akan menemukan aku. Barang siapa mencari akan menemukan. Tuhan itu gak main petak umpet. Hanya karena kita itu hidupnya beda dunia gitu ya. Allah itu roh, kita ini darah dan daging. Dan Tuhan gak kelihatan, kita ini kelihatan. Kita bergantung panca indera, sedangkan Alkitab mengajari kita untuk hidup dari janji Tuhan yaitu dengan iman. Karena itu seringkali lemotnya di mana? Seringkali kita itu kalau lagi loading itu sinyal nggak kuat itu ya, atau buffering gitu ya, muter. Itu karena bukan dari providernya, bukan dari kita sendiri, rumah kita sendiri yang lemah, mungkin lagi masalah wifi-nya. Jangan sampai kita masalah wifi terus secara rohani, nanti keputusan nggak bisa tunggu soalnya. Nanti penantian kita selama-lamanya lalu keputusan dibuat gegabah. Kita baca dulu ayatnya Yakobus pasal 4 ayat 13-17 bunyinya. Judulnya di dalam Alkitab kita, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita akan belajar tentang membuat perencanaan atau membuat planning. Itu penting. Kalau kita selama ini orangnya tipe yang ngeflow, ngalir aja, lihat besok lagi gimana, nanti ada banyak hal kejutan yang bukan dari Tuhan. Tapi juga ada orang yang segala sesuatu harus di dalam kendalinya, atau orang-orang yang controlling. Dia mencoba untuk mengontrol hidupnya demikian rupa, semua direncanakan sampai ke mikroba. Perencanaan sampai yang paling kecil-kecil nggak kelihatan. Ya boleh, bagus sih jadi orang teliti, tapi libatkan Yesus. Karena telitimu tidak menjamin apa-apa. Tapi jadi orang yang lepasan, gampang lah ke syera-syera seperti lagu lama, whatever will be. Nanti kita lihat lagi lah, wait and see. Kayak begitu juga menurut saya sih kurang bertanggung jawab, karena Tuhan ajari kita untuk membuat rencana, namun serahkan perencanaanmu itu kepada Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, kata Amsal, maka terlaksanalah rencanamu. Kata terlaksana itu bahkan bisa terlampaui rencanamu. Karena Tuhan menyediakan apa yang mata kita belum lihat, telinga belum dengar, belum kita bandingkan dan bahkan bayangkan, Tuhan
sediakan bagi orang-orang yang cinta kepadanya. Jadi mari kita mengerti bagaimana menaruh diri. Bagaimana sih kita itu membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi kita menemukan rencana Tuhan yang sempurna. Gini, gak ada yang namanya sempurna dari depan. Karena kita semua manusia ini hanya meraba. Karena kita gak melihat Tuhan muka dengan muka. Karena kita itu orang percaya hidup oleh iman. Makanya Paulus juga peringatkan, bahkan kalau kita digiring nubuatan pun itu masih samar-samar. Karena kita seperti melihat di kaca yang buram. Suatu hari nanti kita akan ketemu Yesus secara langsung di sorga. Tapi sementara sekarang ini kita masih belajar. Gak ada yang namanya menemukan kehendak Tuhan itu langsung sempurna di depan. Kita pasti ada proses pembelajaran. Even though we are learning as we are going. Sekalipun kita sambil jalan, sambil belajar. Tapi kalau kita percaya dan bersandar pada Tuhan, meskipun kita bisa buat kesalahan-kesalahan minor sini sana, tapi gak akan ada kesalahan mayor. Gak ada kesalahan fatal kalau kita itu hidup dari firman. Paling ada sini sana, tapi nanti Tuhan akan bekerja sama dalam segala perkara, membawa kita ke rencana sempurna. Gak perlu kita tuh sure atau pasti dulu 100% di depan. Tapi kenalilah hati Tuhan. Orang yang nangkap hati Tuhan gak akan mendukakan dia. Jadi gak mungkin ada kesalahan yang gimana. Dan kenali juga what you want. Anda mau apa? Hati itu tidak boleh jadi teka-teki. Makanya itu kalau kita masuk hadirat Allah, kita bukan semakin mengenal Tuhan saja. Kita juga semakin mengenal diri sendiri. Tapi dari perspektif Yesus Kristus. Kita akan mengenal diri kita dari sudut pandang Allah. Untung-untung kalau dari sudut pandang iblis, isinya dakwaan, kita dituduh-tuduh. Pembunuhan karakter itu gak usah lewat orang lain. Setan suka sekali lakukan itu dalam pikiranmu. Kalau kita masuk hadirat Allah itu kita sendiri jadi jernih terhadap diri sendiri. Jadi kita tahu apa yang kita butuh. Kita bisa memisahkan antara keperluan dan kemauan, keinginan. Kita tahu mana visi, mana ambisi. Kita tahu keputusan ini abu-abu, gak ada salah benernya. Di Alkitab juga gak ada 10 perintah Allah gak tertulis. Tapi kita bisa tahu, yang ini lebih memuliakan Allah, ini kurang memuliakan Allah. Yang ini lebih semauku, yang ini masih bisa, yang ini bisa mempertimbangkan orang lain juga. Apalagi kalau kita mau jadi teladan. Waktu kita masuk hadirat Tuhan itu hati kita jadi lebih jernih gitu, lebih ngerti diri sendiri juga. Makanya saya suka masuk ke hadirat Allah dan baca firman. Karena firman ini lebih tajam dari pisau samurai atau pisau katana yang bisa memisahkan sendi sumsum pisau operasi. Ini bisa membedakan antara pemikiran saya dan pemikiran Tuhan di dalam diri saya. Bahkan pemikiran setan yang sedang melawan saya. Ini bisa membedakan perasaan saya dan dorongan Roh Kudus. Makanya saya gak mau jauh dari ini. Anda mungkin gak ada orang yang tahu ini karena ini sangat privat. Tapi kalau saya sedang pursuing, sedang mengejar sesuatu yang saya mengejar sebuah keputusan. Dan saya mencari-cari kehendak Tuhan. Saya banyak sekali bolak-balik halaman Alkitab. Lebih dari biasanya menu saya bertambah. Ini bukan bicara persiapan khotbah. Ini baca untuk diri sendiri. Itu saya akan berlebih-lebih. Karena lebih baik saya isi dengan kata-kata Tuhan daripada kata-kata manusia. Dan kalau saya sedang mencari kehendak Bapa, saya banyak sekali bahasa roh dan berbahasa lidah. Itu membuat saya jadi semakin peka dalam keputusan besar maupun keputusan kecil. Tidak menggaransi bahwa saya selalu membuat keputusan yang paling bagus, tapi saya akan lebih peka daripada kalau saya malas berdoa. Saya berbahasa roh karena itu mendoakan sesuatu yang saya belum ketahui. Saya pakai dan bersandar pada kuasa Roh Kudus, bukan pada hikmat manusia atau hemat sendiri. Saya akan banyak sekali berbahasa roh, mendengungkan lidah saya agar saya memakan buahnya. Seperti kata Amsal itu, yaitu tuntunan Allah dalam hal ini kalau kita berdoa dalam Roh Kudus. Kita membangun manusia roh kita, agar kita peka di jalan nanti. Kita merasa, masuk sini atau enggak. Paulus kan begitu, mau masuk Bitinia dia merasa enggak boleh. Roh Kudus tidak tendang dia, tapi Roh Kudus tuntun dia. Roh Kudus bicara dalam hatinya, nggak bisa ke situ. Mau masuk ke Asia, nggak bisa pula. Tapi dia dituntun ke Makedonia. Lihat itu. Orang kalau
bersekutu dengan Roh Kudus, dia itu tahu hati Tuhan Yesus lebih daripada orang yang tidak bersekutu dengan Roh Kudus. Oke, sekarang saya jelaskan ayat per ayat ya, nggak banyak ayatnya, jadi saya akan bahaskan lebih terperinci. Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hai kamu itu kita ya, jadi ini relevan untuk kita semua. Firman ini bermata dua untuk setiap orang, untuk siapa saja. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Tunggu dulu ayat 13 ini minus Yesus. Apa-apa dia tulis perencanaannya semua melulu tentang dia, dari dia untuk dia. Hari ini, oke lah, hari ini dia masih bisa kendalikan. Namanya hari ini kan kita hidupi, jadi kita bisa buat rencana. Contoh, saya rencana ambil ini, gelas di depan saya untuk minum. Ini. Hari ini di tanganku. Tapi apakah besok gelas ini masih ada di sini? Saya nggak tahu. Apakah saya masih ada di sini? Mana kita bisa pasti. Hidup mati di tangan siapa? Di tangan Tuhan kan? Hari ini masih oke lah. Tapi saya agak keberatan dengan kata ini, besok kami. Wah, terlalu percaya diri. Tapi bukankah itu juga adalah masalah kita? Anda dan saya suka terlalu mengandalkan perencanaan dirimu sendiri. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan, coba lihat itu, besok kami akan melulu tentang dirinya. Mana Yesusnya? Ini kurang bagus. Ini mungkin ayat 13 bisa jadi orang Kristen loh. Tapi dalam pembuatan rencana, dia selalu menjadi seorang ateis. Adakah di antara kita kayak gitu? Kita Kristiani. Tapi kalau planning, ateis sekali. Jangan begitu. Sedangkan yang diajarkan Tuhan di ayat 14 begini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Itu dia, lihat. Sedang kamu, jangankan besok. 5 menit ke depan juga nggak pernah ada jaminan. Kita nggak pernah tahu kan. Kalau nggak terjadi apa-apa, puji Tuhan. Bukan berarti Anda aman. Kalau nggak terjadi apa-apa, itu anugerah. Tapi 5 menit dari sekarang ini, kalau terjadi sesuatu, itu sebagai peringatan bahwa kita memang tidak tahu. Jangankan besok. Hari ini aja kita nggak boleh sok-sokan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau kita nggak tahu apa yang terjadi besok, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya tahu kebenaran ini, saya akan mencari kehendak Allah di dalam setiap langkah hidup saya. Finding God's will is my top priority. Prioritas saya nomor 1 di hidup ini adalah mencari kehendak Tuhan. Jangan cari berkat, jangan cari pengakuan. Sebelum mencari hal-hal lain, cari sukses, cari apa. Yang pertama itu, find His will. Karena besok itu hanya seaman kehendak Tuhan. Sungguhan. Dan itu pun gak tentu kita tahu loh. Karena Tuhan sudah memberitahukan bahwa orang hidup manusia gak akan tahu apa-apa tentang masa depannya. Itu di kitab Pengkhotbah. Tetapi di Yohanes 16, balancernya di sini untuk menyeimbangkan. Yesus berkata kalau Roh Kudus itu kuutus, dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Loh kok bisa? Apakah ini kontradiktif? Tidak. Yang satu ini untuk merendahkan hati kita. Tapi setelah kita rendah hati, kita bersekutu dengan Roh Kudus. Sekalipun kita tidak bisa tahu persis 100%, tapi kalau orang ikut Roh Kudus itu dituntun ke depan. Dan Roh Kudus akan wahyukan sesuatu yang bisa Anda rencanakan. Itu namanya kepekaan. Orang yang sok-sokan diberitahukan di kitab Pengkhotbah, lu nggak tahu apa-apa. Tapi setelah kita rendah hati, Tuhan beritahu kalau kamu bersekutu dengan Roh Kudus sih tahu segala sesuatu, segala perkara. Nanti dia akan beritahu 1-2 kepadamu sesuai dengan takaran imanmu, sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik, sesuai dengan apa yang perlu. Tuhan akan memberitahu 1, 2, 3. Sehingga ke depan itu tidak sepenuhnya misteri. Tapi juga nggak semuanya super jelas supaya kita selalu belajar rendah hati dan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Find God's will, cari kehendak Allah. Cara mencari kehendak Tuhan itu gimana? Saya kalau mau membuat keputusan ya, apalagi keputusan besar.
Keputusan kecil yang bisa putusin sendiri itu putuskan dalam Kristus lah. Nggak usah mikir besok saya pakai kaos kaki warna apa, tanya Tuhan. Kan kita sudah hidup dalam Kristus, semua itu dalam berkat-berkat Tuhan. Misalkan mau besok mau masak apa, nggak usah khusus-khusus kita ngeroh Roh Kudus kasih tanda, nggak perlulah. Itu semua sudah in Christ, kita sudah berada dalam bubble-nya Tuhan, kita sudah di dalam itu, putuskan sendiri. Tapi kalau kita membuat keputusan yang perlu pertimbangan, perlu nasihat, perlu kita bawa dalam doa, dari yang kecil sampai besar, yang saya lakukan adalah, karena saya tahu, saya tidak tahu, karena saya sadar bahwa saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saya akan mencari kehendak Tuhan dari depan, Alfa, dan kehendak Tuhan di belakang, Omega. Jadi Tuhan yang memegang kata pertama dalam hidup saya, Tuhan yang memegang kata terakhir. Misalkan kalau Tuhan beritahu kepada seorang yang jomblo, yang masih bujangan, Alkitab mengatakan dengan jelas, apa persamaanmu, kata Paulus, antara orang beriman dan yang tidak beriman. Apalagi dalam pernikahan. Udah kata depan Tuhan sudah bilang tidak kok, jangan ditawar. Nggak usah cari kehendak Tuhan lagi, kehendak Tuhan sudah sangat jelas rambunya. God must have the first say, dialah Alfa. Dia harus dapat kata pertama. Kata terakhir juga Tuhan, sekalipun teorinya sudah betul nih ceritanya. Misalnya kita semuanya sudah oke, ini oke, semuanya oke, lampu hijau semuanya. Terakhir itu, selalu konfirmasi terakhir itu seperti tiket yang harus di-issue. Itu harus dalam nama Yesus. Saya selalu minta kata terakhir itu Tuhan. Kalau semuanya sudah serba baik di mata saya, sudah oke nih. Kalau Tuhan tidak saya kasih saya tanda go jalan, saya tidak akan jalan tanpa Tuhan. Jadi gimana dong? Tuhan hanya depan dan belakang? Enggak, Tuhan di depan kata pertama, Tuhan kata terakhir, dan semua prosesnya itu saya libatkan. Wah, berarti kan semua Tuhan? Iya, Tuhan dan saya. Tuhan dan kami. Makanya itu kalimatnya berikutnya begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Makanya sebelum buat keputusan, renungkan dulu tujuan dan maknanya. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tuhan ingatkan, kamu itu bukan apa-apa. Tuhan tuh ingatkan kita, sehebat-hebat manusia kita itu bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Apakah arti hidupmu? Jadi sebelum membuat keputusan, lemparkan diri sendiri sebuah pertanyaan. Sebelum apapun keputusan kita, karena hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja, keputusan apapun dalam hidupmu itu tanya ini, apakah arti keputusan ini? Always ask the why question. Kalau kita mau mencari kehendak Tuhan ya, kita mau melibatkan Tuhan dalam perencanaan, dalam membuat planning, dalam menimbang-nimbang yang enggak sekarang nanti tunggu dulu atau jangan sama sekali. Kalau kita mau membuat keputusan kan kita selalu berada di persimpangan. Hidup itu kan penuh dengan keputusan tiap hari. Benar salahnya andai kata kita bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Ya, tidak, kiri, kanan kan enak ya. Tapi kan kita masih hidup di dunia. Nah kita harus meningkatkan kemitraan kita dengan Tuhan Yesus dalam segala perencanaan hidup kita. Nah kita harus bisa untuk kita lebih mendekati pada keputusan yang terbaik. Tanya apa arti hidupmu. Orang ini lupa yang di ayat 13 kita baca tadi. Yaitu orang ini berkata, hari ini besok kami akan ke kota Anu berbuat ini itu. Apa sih artinya? Tanya dulu. Selalu tanya makna dan tujuan sebelum Anda membuat keputusan. Kenapa keputusan ini? Kenapa ya? Kenapa aku menikah? Jatuh cinta, tanya dulu artinya, maknanya. Mengapa? Kenapa aku kuliah ambil jurusan itu? Sekalipun kita tidak tahu segala sesuatu, paling tidak jelas bagi dirimu sendiri. Aku ambil jurusan itu, memang ke depan nanti banyak hal yang tidak tentu. Apakah aku dapat pekerjaan? Will I be happy? Will I be sad? Will I be successful? Will I fail? Apakah saya akan gagal, saya berhasil? Gak tahu lah. Tapi aku tahu aku ambil ini, karena aku bisa komitmen untuk ini. Gak tentu ini sesuatu yang aku sukai, tapi saya tahu ini talentaku dan saya siap untuk membayar harga untuk belajar sesuatu. Saya siap untuk menyelesaikan studiku. Selalu tanya apa arti hidup. Tapi juga jangan jadi orang yang tanya waktu sudah harus memutuskan. Ada orang yang tidak pernah kunjung memutuskan apa-apa karena tanya melulu. Makanya itu lebih baik beli waktu. Nah, beli waktu maksudnya apa? Kalau kita tahu ada sebuah keputusan yang menunggu kita seperti orang sekolah, SD, SMP, SMA, itu kan bukan lagi teka-teki, bukan lagi kejutan. Setelah SMP, SMA, setelah itu ya juga kuliah lalu kerja dan sebagainya.
Jenjang itu kan mudah diprediksi. Kalau Anda tahu di depan sana ada keputusan besar, beli waktu. Jangan jarak H-1 atau tinggal 1 minggu. Kalau Anda tahu Anda akan kuliah, udah mulai mikir paling tidak waktu SMA 1. Mulai doa. Jika Anda tahu suatu hari Anda mau pacaran, punya prinsip. Kalau anak-anak muda ya, harus sama orang yang seiman. Itu pun masih ada kriteria yang harus disamakan. Pekerjaan juga sama, Anda mau memutuskan ini itu, Anda harus memutuskan. Sebelum memutuskan sesuatu, Anda tanya dulu why-nya. Kalau itu jelas-jelas menunggumu, itu keputusan tidak bisa terelakkan. Anda cepat lambat akan kena dan harus menghadapinya. Beli waktu, tarik mundur, lebih panjang waktunya, lebih baik untuk mempersiapkan diri. Dan selama waktu yang dibeli itu, waktu yang Anda ulur bukan, orang kan suka ulur waktu ke depan ya, telat alias telat atau terlambat. Ulur waktu itu ke belakang. Salah. Ulur waktu ke belakang itu yang terlambat. Ulur waktu itu ke depan. Namanya early atau dini. Ulur waktu itu beli awal. Di situ Anda bisa merenungkan arti hidupmu dan mengapa keputusan itu suatu hari Anda bisa kumulkan di hadapan Tuhan. Dan niscaya pastilah Mazmur 1 itu menjadi janji barang siapa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak sudah harus mengambil keputusan detik itu, tapi dia bisa renungkan sebelumnya siang dan malam. Maka apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Apapun keputusanmu ada Tuhan di dalamnya. Karena Anda bisa menimbang-nimbang sudahan apa yang benar dan salah. Kalau Anda bisa, apa arti hidupmu? Coba renungkan. Renungkan pertanyaan mengapanya. Why I decide this? Kenapa saya memutuskan ini? Renungkan. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, ini dia. Tuhan ajari kepada kita. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau Anda ayat 15 ini, jangan pernah mengira orang di ayat 15 ini, orang yang pelin-pelan ya, atau orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Tidak loh, ini orang sangat decisive. Sangat afirmatif, dia sangat-sangat tegas. Dia orang yang mengambil keputusan tepat waktu. Tapi, dia memberi ruang kepada Tuhan. Untuk faktor G-nya, faktor God. Faktor T-nya, faktor Tuhan itu, dia itu decisive, dia itu sangat-sangat tegas dalam keputusan, berani mengambil keputusan, tapi dia orangnya open sama Tuhan. Dan kalau open sama Tuhan, orang yang terbuka sama Tuhan biasanya juga terbuka sama manusia. Coba lihat ya, orang yang gak terbuka sama Tuhan juga tertutup sama manusia. Kita gak terbuka sama sembarang manusia, nanti masuk virus. Virus apa aja. Kita harus memilih penasihat-penasihat dalam hidup kita atau siapa yang bisa berbicara dalam hidup kita dan siapa yang kita pandang. Janganlah kita itu memberi ruang pada orang yang nampak keren saja, tapi orang yang kualitas dan membuktikan. Bobot itu perlu. Orang-orang yang punya bobot Kristus dalam kehidupannya, kasih ruang untuk bisa Anda terbuka juga. Jika Tuhan menghendakinya itu belajar agar dirimu itu dipertimbangkan. Agar keputusanmu dipertimbangkan kembali. Ini bukan orang pelin-pelan, tapi orang yang hati-hati membuat keputusan. Jangan jadi orang yang terlalu hati-hati, tidak pernah ambil keputusan. Tapi orang yang selama ini hidupnya itu sehat rohaninya, kalau dia harus mengambil keputusan mendadak di tempat, dia pasti bisa membuat keputusan yang baik. Dan kalau Anda lihat kenapa dia punya keputusan yang tiba-tiba itu semua kok baik, semua yang mendadak itu kok bagus. Coba Anda cek lagi hidupnya. Gak ada hidupnya yang tiba-tiba dan mendadak itu, fondasinya kuat itu. Yang kelihatan di atas hanya es batu, di bawah itu gunung es. Dia membangun persekutuannya dan pengenalannya akan Allah. Dan pengetahuan akan firman yang dia renungkan. Dan seringkali dia beli waktu. Dan kalau dia dikejutkan dengan suatu keputusan yang harus dia buat now, sekarang tidak bisa ditunda. Langsung saja dia bisa membuat sebuah pilihan. Dan biasanya pilihannya bagus. Tidak ada yang mendadak sama sekali dengan orang yang bisa membuat keputusan tiba-tiba yang indah. Hidupnya itu penuh persiapan. Jika Tuhan menghendakinya, dia punya attitude, sikap hatinya itu sudah tepat pada tempatnya. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya.
Tapi kalau Anda bisa membeli waktu dan bisa berdoa dulu, mempertimbangkan dulu dan memberi dirimu untuk dipertimbangkan dan keputusanmu dipertimbangkan orang-orang yang tepat maksudnya. Luar biasa, keputusan Anda biasanya melesetnya sedikit. Jika Tuhan menghendakinya, itu pun ya kata terakhir di Kristus, ini keputusanku jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau saya baca ini ayat 15 ini, orang ini tegas sih. Ini bukan orang yang dikit-dikit berkata, ya doa dulu lah. Tapi tidak pernah kunjung ada jawaban. Bukan juga tipe orang yang berkata, ya nanti saya doakan. Loh Pak, gini gak usah didoakan Pak, langsung putuskan di tempat. Kalau Anda doa itu yang tunggu 100 orang ini. Gak tahu mau apa ini seminggu ini. Jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Jadilah manusia yang bertanggung jawab. Misalnya anak muda, papa mama udah menunggu jawabanmu. Jangan, atau jika Anda sudah diperhadapkan dalam pekerjaan, gak bisa Anda ulur waktu. Ada hal-hal yang kalau Anda ulur, malah jadi hancur. But, again, latihlah dirimu dulu. Dan keputusan mendadak itu kan cuma 1-2. Nggak semuanya begitu. Sebagian besar keputusan yang harus kita buat dalam perencanaan, itu bisa kita rencanakan jauh-jauh. Sadarkah Anda? Sebagian besar keputusan hidup itu bisa direncanakan jauh hari. Makanya jangan jadi last minute-an. Be open, yet be decisive. Terbukalah, tapi tetap harus tegas. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Ayat 16, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, ayat 17, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini standarnya Allah. Dosa itu bukan melakukan yang salah. Kita tahu yang benar kita tidak lakukan, kita sudah salah di mata Allah. Betul, ini arti umumnya. Tapi sekarang saya bawa ini dalam arti tema kita. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, garis bawahi kata tahu. Penting sekali pengetahuan itu. Kita harus punya pengetahuan yang benar dulu. Apa yang baik, apa yang nggak baik, itu sudah nggak perlu dipertimbangkan dan didoakan. Keputusan kita itu tidak dari nol. Keputusan kita itu dari sebuah pengetahuan dulu. Kita tahu apa yang baik. Nggak usah kalau ada orang rencana bunuh diri nih ceritanya. Udah jelas-jelas itu jahat. Nggak usah diputuskan, jangan direncanakan. Kita itu harus tahu dulu, puja serah, atau seperti menu makanan itu apa yang baik. Dari 5 yang baik ini, mana yang benar di mata Tuhan untukku? Paham ya Bapak Ibu Saudara, jemaat? Kita nggak milihnya dari yang baik dan yang buruk. Itu sudah lalu, itu sudah lewat, sudah kadaluarsa itu pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu yang menyebabkan Adam jatuh dalam dosa. Itu sudah bukan lagi di liga kita karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Pohon kita sekarang pohon kehidupan. Dalam pohon kehidupan itu tinggal milihnya, ada 5 itu semuanya baik. Mana yang benar? 5 ini baik, mana yang kehendak Allah untukku sekarang atau untukku selamanya? Mana kehendak Tuhan? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, do you know what's good for you? Tahu nggak apa yang baik untukmu? Tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di situ biasanya jadi tali kusut. Knowing what is good is equally important. Mengetahui apa yang baik. And knowing what you want. Dan mengetahui apa yang kau mau atau inginkan dari apa yang baik di depanmu itu. Pilihan-pilihanmu. Sekalipun kalau kita tidak punya pilihan sekalipun, kita tahu kok apa yang baik. Orang kena PHK, pekerjaan, di lay off begitu banyak orang di masa-masa krisis. Daripada dia sedih, depresi, bunuh diri jadi beban buat keluarganya. Atau dia ngomel melulu jadi gak enak semua. Dia tahu kok apa yang baik, sebab dia sudah pernah belajar dan pernah dengar firman bahwa bersyukur itu mendatangkan kuasa. Bersyukur dulu. Besok cari kerja lagi, coba ngelamar ke sini sana sambil dengan hati yang bersyukur. Orang yang ceria itu dicari sama orang. Karena orang yang ceria lebih gampang diajak kerja. Nggak tentu langsung dapat, mungkin berapa bulan, tapi saya percaya Tuhan buka jalan. You know what is good. Ketahui dulu apa yang baik. Mulai dari situ. Kita nggak tentu tahu pasti di depan, langsung tahu 100% ini kehendak Tuhan. Waktu kita merencanakan loh, mana kita tahu ini kehendak Tuhan atau enggak 100% nggak tahu. Tapi kita bisa mulai perencanaan kita dengan sesuatu yang baik. Sesuatu what is good and what is pleasing to God. Apa yang baik dan apa yang pleasing God, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus tahu dulu di luar kepala apa yang menyenangkan hati Allah. Nggak harus kita tahu sempurna di depan. Nanti waktu kita menyelami jalan, lama-lama kita sadar, Tuhan loh ini. Di titik tertentu kilometer berapa, menuju akhir apalagi, kita langsung tahu ini kehendak Allah yang sempurna.
Semua yang terjadi dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Wow, kita menoleh ke belakang, kita bisa belajar sendiri. Jalan Tuhan memang tidak terduga. Kita bisa tahu ini sempurna itu nanti di kilometer berapa. But you must call the shot. You must make the call. Harus membuat keputusan, ambil pilihan. Saya kasih 3 rangkuman, sekaligus ini adalah 3 PowerPoints untuk membuat semua benang merah silver lining dari pengajaran hari ini. Anda tidak akan pernah lupakan. Yang pertama, libatkanlah Tuhan dalam perencanaan itu gimana? 1, renungkanlah makna dan tujuan saat membuat perencanaan. Ingat ya, nggak semua keputusan harus dipikirkan. Ada orang itu yang terlalu banyak mikir sampai stres, nggak perlu. Nggak loh ya, ada hal-hal tertentu yang tiba-tiba mendadak. Kalau memang dibutuhkan dan diharuskan, langsung aja buat keputusan di luar kepala. Kenapa? Karena kepalamu sudah diisi Tuhan. Buat keputusan langsung di tempat. Kenapa? Karena roh kita sudah menyala. Mesbah kita sudah jadi tadi pagi. Namun demikian, sekali lagi saya ingatkan, sebagian besar perencanaan keputusan itu bisa direncanakan jauh hari. Sebagian besar. Renungkan dulu makna dan tujuan saat membuat perencanaan. Ask the question why. Tanya pertanyaan ini, why. Catat itu, mengapa. Itu tanyakan pada dirimu sendiri. 2, berilah ruang untuk Tuhan berkata tidak saat mengambil keputusan. Bukan berarti pelin-pelan. Saya secara pribadi kalau membuat keputusan, saya tegas. Itu saya jalani. Dan saya komit sungguhan, saya akan komitmen sampai akhirnya. Tapi dalam perjalanannya, saya tetap terbuka. Tuhan itu daulat. Saya tahu saya selalu kalah, Tuhan selalu menang. Dan saya tahu diri, saya tahu posisi. Ada apa-apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Bukankah juru selamat kita Mesias, anak Allah Yesus Kristus sendiri memberi teladan pada kita. Anak Allah berkata kepada Bapa, not my will but yours be done. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Kita ini siapa? Apa kita lebih pangkat dari Yesus? Tidak. Beri ruang agar Tuhan bisa berkata tidak dalam perencanaanmu yang matang. 3. Tentukanlah pilihan pertama berdasarkan apa yang baik. Jadi kita bisa move on, berlanjut dari from good to right. Dari apa yang baik, lama-lama berjalan kepada apa yang benar. Kita bisa tegas, kita bisa menjadi orang yang mengambil keputusan dengan jelas dari sejak awal. Meskipun kita tidak dengar suara Tuhan atau 100% pasti, kita tegas dulu, sambil jalan nanti, kita mulai dengan yang baik, gak akan salah fatal, nanti akan berlanjut ke perkara-perkara yang kita lihat, benar, ini kehendak Tuhan dalam hidupku luar biasa. Mulai dengan yang baik. Kalau yang jahat mulai dari yang salah, udah gak perlu direnungkan lagi, udah salah gak mungkin nanti di depan sana. Kalau akarnya, oyotnya udah salah, buahnya racun semua. Tapi kalau kita mulai dengan yang baik, kita tahu ini baik, tidak dilarang firman, tidak melanggar firman, dan ini baik, kita jalan, kita bisa move on dari good to right. Ya, karena itu belajar berani untuk memutuskan, belajar berani untuk memilih, choose dan commit. Pilih dan komitmen dengan itu. Jangan gonta-ganti jurusan. Itu buang waktu. Kalau yang muda-mudi gonta-ganti pacar, aduh yang sudah menikah, jangan bercerai. Apa yang kau pilih? Jangan tanya lagi kehendak Tuhan sempurna enggak? Sempurnakan dengan komitmenmu. Choose dan komit. Pilih lalu komitmen untuk itu. Amin. 3 hal ini, sekali lagi dengan cepat aja, renungkanlah makna dan tujuan saat membuat perencanaan. 2, berilah ruang untuk Tuhan berkata tidak saat mengambil keputusan. 3, tentukanlah pilihan pertama berdasarkan apa yang baik. Semoga jadi berkat buat Anda sekalian. Mari kita sama-sama menghampiri Dia sekali lagi. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu. Haleluya. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di
di rencana, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Thank you Lord. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita tenang sejenak, saya merasakan hikmat nama arifat mulai berdatangan. Tetap kita berdiam di hadapan Tuhan. Dengarkan beberapa hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tidak sedikit di antara keluarga Saat Teduh yang saya kasih yang menyaksikan sekarang, ada yang memikirkan ulang dan mulai menyesali keputusannya. Ini urusan kerjaan. Ada yang membuka cabang baru, usaha baru, pabriknya juga. Dan Anda sekarang mulai meragukan apakah keputusan itu baik dan benar. Tapi sudah terlanjur, sudah dibuka, sudah diresmikan. Hutang berat dan tidak menentu pasaran. Pasar tidak menentu maksudnya. Tapi izinkan saya untuk menguatkan Anda, jikalau nasimu jadi bubur, aku berkati buburmu itu dalam nama Yesus. Buburmu itu sekalipun tidak mengenyangkan, itu rezeki dari Tuhan. Ini kiasan. Dan buburmu itu nanti, kalau Anda kelola itu bisa menjadi restoran bubur sendiri. Don't worry. Jangan menoleh ke belakang lagi. Komitmen. You've chosen that. Anda sudah memilih itu. Commit. Jangan tanya lagi kehendak Tuhan sempurna apa. Ini kehendak Tuhan buatmu hari ini. Komitmen, berjuang, dan Yesus akan bersama denganmu. Berjalan denganmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Pak Toton, aku berdoa untuk paru-parumu di dalam nama Yesus. Apakah Anda perokok dulu? Saya tidak tahu. Kalau iya, Tuhan maafkan. Jangan jamal lagi kalau masih ada sisa-sisa keinginan. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus supaya paru-parumu sembuh. Itu semua, kenapa paru-paru itu warnanya begitu? Sembuh dalam nama Yesus. Dan jika Anda perlu naik motor, kendaraan, jika, saya tidak tahu. Saya tambahkan beberapa hal yang saya rasakan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberimu kendaraan. Memberimu mobil sekalipun sederhana, Tuhan akan memberimu itu agar Anda tidak perlu lagi angin-angin. Di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada masuk angin paru-paru itu, tidak ada pneumonia, tidak ada paru-paru basah. Dalam nama Yesus, semua itu tidak tahu nama term dokternya apa, aku tengking dalam nama Yesus. Cik Syulan, muncul aja, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, Tuhan tidak mewahyukan apa-apa tentang kondisimu, tetapi saya cuma suruh nyebut namamu. Tuhan mendengarkan doamu, pokoknya itu aja. Saya tidak tahu apa yang Anda gumulkan, Anda perlu tulis kesaksian di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama terus berdoa. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Semua kita tanpa kecuali, tak perlu disebut nama. Setiap kita ada di hati Tuhan, dalam pikirannya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu,
di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah dihenti. Ulurkan tangan ke depan, kita akan berkati saudara seiman kita yang sedang berkumpul.